Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Iksan Wadana. Saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek, yaitu perancangan website portal berita menggunakan framework Laravel pada PT Winnicott Garuda Teknologi. Selanjutnya, pendahuluan. Kebutuhan akan sistem publikasi berita yang efisien dan profesional mendorong pengembangan portal berita internal perusahaan. Nah, sebelumnya, pengelolaan konten masih dilakukan secara manual, tanpa struktur dan sistem terpusat. Portal berita ini dirancang untuk menyajikan informasi perusahaan secara real-time, terstruktur, dan mudah dikelola. Sistem dibuat menggunakan Laravel 11 dengan arsitektur MVC, mendukung manajemen artikel, kategori, penulisan, serta komentar. Sistem dirancang responsif dan user-friendly dengan pembagian hak akses antara admin dan penulis untuk menjaga keamanan dan efisiensi kerja. Kita lanjut. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan belum ada platform, berita terpusat, dan terstruktur. Jadi, belum ada berita yang benar-benar terpusat dan terstruktur, lalu ada manajemen artikel, kategori, dan penulisan belum terintegritas. Nah, lalu ada fitur komentar belum dibatasi untuk user login. Jadi, komentar itu hanya bisa dilakukan untuk user yang sudah login. Jika belum login, dia akan hanya menampilkan komentar namun tidak bisa mengomentari artikel tersebut. Lalu ada tampilan belum responsif dan kurang nyaman digunakan. Jadi tampilannya itu sangat ribet atau susah untuk dipelajari. Nah, yang terakhir ada tidak tersedia fitur pencarian dan filter artikel. Jadi filterisasi artikel gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan pengembangan website saya ini merancang portal berita berbasis web yang mudah diakses. Jadi dari kalangan apa saja bisa mengakses portal berita dan saya sudah menyimpulkan atau menyimpulkan UI-nya agar mudah digunakan. Lalu ada mengimplementasi sistem manajemen konten digital, lalu menerapkan autentika pengguna dan pembatas akses komentar, lalu ada mendesain UI yang responsif dan user friendly. Nah, manfaatnya ini bagi perusahaan media publikasi profesional dan terkelola. Jadi perusahaan ini bisa mempublikasi secara profesional dan terstruktur atau terkelola. Nah, lalu bagi mahasiswanya pengalaman pengembangan Laravel berbasis MVC. Jadi dari saya sendiri itu saya bisa mengasah kemampuan saya untuk mengembangkan web ini yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, PT Winnicott ini lebih tepatnya PT Winnicott Garuda Teknologi, perusahaan di bidang media, publikasi, dan layanan digital. Nah, dari saya sendiri, periode kerja praktik itu mulai dari 3 Maret kemarin 2025 hingga 3 Juli 2025 selama 4 bulan. Peran dan tanggung jawabnya sebagai Laravel Development, saya terlibat langsung dalam perancangan dan implementasi sistem portal berita, manajemen artikel, kategori, dan komentar. Lalu, ada penambahan fitur autentikasi dan role user, penerapan desain UI yang responsif, dan sistem back-end yang terintegritas. Lalu, selanjutnya, ada sejarah perusahaannya. Nah, di PT Winnicott Garuda Teknologi ini, perusahaan yang perusahaan yang berurusan dalam publikasi media dan layanan digital yang didirikan pada tahun 2020 dengan menyediakan publikasi inovasi dan solusi digital untuk berbagai sektor industri. Perusahaannya berfokus pada berita, artikel, publikasi jurnalisme, dan layanan digital menyediakan layanan digital yang mendukung
pertumbuhan perusahaan modern. Nah, di bidang penelitian media, PT Winnicott Garuda Teknologi berspesialisasi dengan membuat dan mendistribusikan konten berkualitas, termasuk berita terbaru, artikel terinci, penulisan jurnalis, dan menyediakan informasi yang akurat, andal, dan relevan, yang diterbitkan perusahaan berkomitmen untuk menjanjikan konten yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memainkan peran dalam membantu bentuk opini publik yang mengembangkan pengetahuan. Selain itu, PT Winnicott Garuda Teknologi juga telah mengembangkan sistem jurnalistik terintegrasi dan bertujuan menggabungkan berbagai aspek dunia jurnalisme dan pengumpulan informasi, proses pemrosesan, dan publikasi konten. Platform ini adalah tempat yang inklusif bagi jurnalis dan penerbitan untuk melakukan tugas mereka secara lebih efektif dan efisien. Lalu di sebelah kirinya ini ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu pimpinan utama, ada di Bapak Bambang, yaitu direktur. Jabatannya memegang otoritas tinggi dalam organisasi, bertanggung jawab dalam keseluruhan perusahaan. Lalu ada Ibu Siska, dia itu general manager. Lalu ada Muhammad Ali, itu general direksi. Lalu ada divisi pendukung, yaitu finance, itu ada di Ibu Aulia. Ada HRD, di HRD itu Bapak Sam. Nih. Lalu ada manajer, itu Bapak Ridwan. Lalu divisi pengembangan dan operasional itu ada di departemen. Di bagian ini yang mengelola adalah Bapak Richard. Lalu ada departemen head development itu ada Bapak Yasir. Lalu departemen media itu ada Bapak Anggoro, dan departemen konten adalah Ibu Nining. Kita lanjut. Oke, di sini adalah beberapa hal tentang perusahaan. Yang pertama itu adalah visi dan misi perusahaan. Visi PT Winnicott Garuda Teknologi adalah menjadi pemimpin dalam industri media, publikasi dan layanan digital di Indonesia dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan integritas dalam setiap proyek yang kami jalankan. Lalu, misinya adalah menyediakan layanan media publikasi yang kredibel dan berdampak, termasuk berita, artikel, dan konten jurnalistik yang berkualitas. Mengembangkan solusi digital yang efektif dan untuk mendukung transformasi bisnis ke arah digitalisasi. Membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan klien melalui layanan yang unggul dan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir ada menginspirasi dan mendorong pengembangan teknologi di Indonesia melalui inovasi yang keahliannya mereka. Lalu ada budaya, yang kedua ada budaya kerja dan filosofi perusahaan. Nah, budaya kerja mereka adalah digital. PT Winnicott Garuda Teknologi menerapkan budaya kerja yang mencerminkan nilai-nilai inti organisasi dan menciptakan solusi digital yang inovasi dan bermakna. Budaya kerja merumuskan dalam akronim digital yang mewakili semangat perusahaan sebagai mitra transformasi digital yang adaptif, terpercaya, dan kreatif. Lalu ada filosofi nama perusahaan dan logo. Pertama, filosofi nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu adalah PT Winnicott Garuda Teknologi, mencerminkan jati diri arah perusahaan. Yang pertama itu Winnicott. Winnicott adalah gabungan dari kata Winnie, yang artinya kemenangan, dan code, kode pemrograman,
yang mencerminkan semangat dan menang melalui kekuatan teknologi dan pemrograman. Nah, yang kedua adalah Garuda. Garuda ini melambangkan mengambil inspirasi dari burung mitologi nasional Indonesia, melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa. Lalu ada teknologi, menunjukkan fokus utama perusahaan dalam membangun solusi berbasis digital dan teknologi informasi. Dengan nama PT ini, menegaskan peran sebagai pionir dalam layanan media digital yang mengembangkan sistem jurnalistik terpadu serta komitmennya untuk turut mendorong kemajuan bangsa melalui teknologi. Nah, lalu ada logonya. Jadi di sebelah kanan ini ada logonya. Itu logo PT Garuda Teknologi bertujuan untuk mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghadiri solusi digital yang inovasi dan berkualitas tinggi. Filosofi visualnya, bentuk dalam komposisi logo PT Winnicott Garuda Teknologi ini memiliki desain tipografi terbaru dengan kombinasi warna yang solid namun harmonis. Elemen utama dari logo adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat kebangsaan. Burung Garuda yang mengarah ke puncak mencerminkan ambisi perusahaan untuk mengembangkan lebih jauh dan terbang di industri teknologi. Yang kedua ada struktur tipografi. Menggunakan tipografi sertif dengan logo memberikan kesan modern, jelas, mudah diakses. Itu dia. Yang ketiga ada filosofi burung Garuda. Burung Garuda juga mewakili kebangsaan nasional PT Winnicott, teknologi berakar dan pada keragaman dan semangat nasionalisme Indonesia. Lalu selanjutnya, nah di sini adalah analisis masalah. Belum di sini belum tersedia portal berita terpusat. Lalu informasi masih disebar lewat media sosial, manual belum terstruktur dan sulit dikembangkan. Manajemen konten tidak efisien, proses truth artikel kategori dan penulisan masih manual atau teknis menyulitkan pengguna non teknis, minim fitur interaktif dan ada sistem komentar terkontrol dan belum ada fitur mencari dan filter artikel. Tidak ada sistem autentikasi. Semua pengguna memiliki akses yang sama tanpa membatas fitur berdasarkan login. Solusi yang dikembangkan, portal berita berbasis web dengan sistem manajemen konten, artikel, kategori penulisan, autentikasi pengguna dan kontrol komentar, tampilan responsif dan user-friendly, fitur mencari dan filter artikel, dashboard admin untuk monitoring konten. Lalu selanjutnya, ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Studi awal itu ada observasi, alur kerja dan proses publikasi di perusahaan. Lalu ada menggali kebutuhan sistem dari HR, development, dan mentor. Lalu menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem portal berita. Lalu ada perancangan sistem itu, desain UI UX, flowchart, use case, IRD sesuai arsitektur, MVC, Laravel. Pengembangan sistem, implementasi fitur, ada login, dashboard, admin, truth, artikel, komentar, filter, pengujian sistem, uji fitur sebagai admin dan pengguna umum untuk memastikan fungsional sistem, evaluasi dan penyempurnaan, perbaikan UI, validasi input yang mengaturkan hak akses komentar. Di sini ada nama PT, jalan PT-nya Jalan Asia Afrika nomor 1858 Kebon Pisang, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu ada hasil kerja praktek.
Implementasi sistem portal berita, framework-nya itu Laravel 11, Blade MySQL, peran sistem admin, user, member pengunjung atau member pengunjung. Fitur adminnya ada dashboard, statistik, artikel, dan komentar. Cerut, artikel, upload gambar, status, publikasi, manajemen kategori dan tag, modernisasi komentar, bisa dihapus dan setujui. Manajemen user, aktif dan non-aktif. Fitur user ada akses artikel terbaru dan populer, navigasi kategori, komentar hanya untuk user yang sudah login, pendaftaran dan login dengan Laravel Stream. Teknologi mendukung HTML, CSS, JavaScript, Figma. Dari Figma ini saya membuat desain UI-nya, lalu saya upload ke GitHub. Dampak dan manfaat. Efisiensi operasional, publikasi artikel lebih cepat dan struktur melalui panel admin, navigasi artikel lebih mudah dan kategori dan tag. Akurasi dan transparansi, komentar hanya untuk user login, mencegah spam dan interaksi tidak relevan. Manfaat untuk perusahaan, media publikasi internal, profesional, dan mudah dikelola. Mendukung brandingan digital lewat konten yang berkualitas. Manfaat untuk mahasiswa, pengalaman pengembangan sistem Laravel berbasis fitur dinamis, mengasah UI UX, database, autentikasi, dan manajemen role. Memahami proses proyek software secara menyeluruh. Lalu kesimpulannya, ada ruang lingkup pengembangan portal berita blog berbasis web yang mendukung penyebaran informasi secara digital, secara struktur, dan profesional. Lalu ada teknologi dan fitur utama, framework Laravel, manajemen artikel kategori, komentar berbasis autentikasi, pencarian dan filter berita, desain responsif, dan UI modern. Hasil dan dampaknya, proses publikasi berita menjadi lebih efisien, sistem lebih fleksibel dan mudah dikelola, pengalaman langsung mahasiswa dalam proyek real world berbasis Laravel. Lalu kesimpulannya, sistem berhasil dibangun dan berjalan dengan baik sebagai media publikasi internal. Kerja praktik ini menjadi fondasi pengalaman teknis sekaligus kontribusi nyata terhadap digitalisasi perusahaan bagi saya. Lalu di sini ada foto dokumentasi saya yang sedang mengerjakan portal berita ini. Di sini ada absensi itu setiap hari, lalu ada pengumpulan progres mingguan. Jadi setiap minggu harus ada yang di-report ke mentor untuk penilaian. Lalu saya juga ada sekali menghubungi mentor dan ya segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.